dari Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar mempersembahkan Dedar. Guru lapalita, penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Pahlawan tanpa tanda jasa, gelar inilah yang disematkan pada profesi guru. Mengapa demikian? Karena semua orang besar dan hebat lahir karena jasa seorang guru. Jatuh bangun perjuangan Bapak Pendidikan Indonesia dalam meraih mimpi mewujudkan pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Sahabat literasi, inilah Dedar, cerita anak dalam jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Bulan November ini kita memperingati beberapa hari besar ya Bunda Noi. Salah satunya adalah Hari Guru Nasional. Sahabat literasi tahu tanggal berapakah itu? Iya benar, tanggal 25 November. Kalau bicara tentang guru, berarti erat kaitannya dengan dunia pendidikan. Dan seperti yang disebutkan di pembukaan tadi, Dedar edisi ini, Bunda Noi dan Bunda Farida akan bercerita tentang Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, dalam perjuangannya meraih mimpi mewujudkan pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita mulai ya ceritanya. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Suwardi. Beliau adalah anak kelima dari 9 bersaudara. Karena termasuk keturunan pangeran di Kadipaten Paku Alaman, dia memiliki gelar Raden Mas. Meskipun pada perkembangannya, dia lebih suka dipanggil namanya saja, tanpa gelar kebangsawanannya. Ayah Suwardi bernama Kanjeng Pangeran Haryo Suryaningrat, adalah putra sulung dari Sri Paku Alam ketiga, yang secara aturan seharusnya menjadi raja di Kadipaten Puro Paku Alaman. Namun karena selalu menentang pemerintahan Belanda, maka Belanda menyingkirkan ayah Suwardi dan keluarganya keluar dari istana Puro Paku Alaman dan menempatkan mereka di salah satu puri yang terletak di timur istana, serta mengangkat paman Suwardi yaitu Raden Mas Notoningrat untuk menduduki tahta kadipaten. Ayah Suwardi adalah orang yang taat menjalankan ajaran agama Islam. Oleh karenanya, walau tidak diangkat menjadi raja dan dikeluarkan dari istana, tidak menjadikan beliau kecewa dan menaruh dendam kepada siapapun. Tetapi keadaan ini dijalankan dengan penuh keikhlasan. Bahkan dengan tinggal di luar istana lebih memungkinkan untuk menjalin kedekatan dengan masyarakat luas. Karena sejak kecil tinggal di lingkungan puri, maka memungkinkan Suwardi dan saudara-saudaranya bergaul dengan teman-temannya yang berasal dari berbagai kalangan, termasuk dari rakyat biasa. Bahkan, Suwardi memiliki seorang sahabat dari kalangan rakyat biasa bernama Sariman. Suwardi tak pernah merasa malu bergaul dengan semua teman-temannya. Suatu ketika, Sariman bertanya pada Suwardi, "Apa Denmas tidak merasa malu tak berteman sama saya?" "Ayo ndak, kenapa harus malu berteman denganmu Thomas?" "Lah kan Denmas ini anaknya ningrat bangsawan, sedangkan saya ini cuma rakyat jelata loh Denmas." "Kita ini kan sama teman, sama-sama rakyat di lingkungan Kadipaten Paku Alaman." "Ya beda toh Denmas, bedanya itu mencolok banget loh Denmas. Lah keluarganya Denmas itu kan kerabat istana, sedangkan keluarga saya itu hanya buruh pabrik rakyat jelata Denmas." Ini ya Mas, tak kasih tahu. Ayahku selalu bilang, kalau kita ini sama kedudukannya di hadapan Gusti Allah. Entah itu ningrat, entah itu rakyat biasa, semua sama.
Yang membedakan cuma iman dan takwa kita kepada Gusti Allah. Jadi gak usah mikir macem-macem, kita tetap berkawan ya. Siap deh Mas. Sekitar usia 5 tahun, Suwardi belajar ilmu agama atau mondok di pesantren milik Kiai Haji Soleman di daerah Prambanan. Awalnya Suwardi kecil merasa ragu. Ayah, apa tidak sebaiknya saya belajar ngaji di rumah saja toh? Kenapa harus jauh-jauh ke Prambanan? Gini loh Le, ayah ingin kamu itu pandai ilmu agama Le. Jadi kamu harus masuk pesantren. Tapi sampai kapan ayah? Nanti kalau saya rindu gimana? Ya sampai kamu benar-benar paham ilmu Al-Quran dan agama. Jangan khawatir Le, ayah sama ibu akan sering-sering menjenguk kamu. Suwardi bercita-cita belajar di sekolah seperti anak-anak ningrat dan sinyo-sinyo Belanda. Dengan masuk pesantren, dia merasa impiannya itu tidak akan terwujud. Dalam bayangannya, ayah Suwardi ingin menjadikannya seorang santri yang selalu berpakaian putih-putih seperti yang biasa dilihatnya di Kauman. Tetapi sebenarnya ayah Suwardi ingin mengajarkan kepada Suwardi bahwa ilmu agama itu sangat penting. Sebab dengan landasan ilmu agama, maka hidup Suwardi akan dekat dengan kebenaran dan dekat dengan petunjuk dari Gusti Allah. Walaupun kurang paham dengan perkataan ayahnya, Suwardi kecil pun menuruti nasihat ayahnya untuk belajar ilmu agama di tempat Kiai Haji Sulaiman di Prambanan. Kurang lebih 2 tahun kemudian, Suwardi dijemput ayahnya. Padahal saat itu Suwardi sudah mulai kerasan dan menikmati belajar agama. Dia pun bertanya kepada ayahnya, mengapa dia dijemput, padahal dia sudah mulai betah. Kemudian ayah Suwardi menjelaskan padanya bahwa sebenarnya ayahnya ingin mendaftarkan dia masuk sekolah dan menginginkan Suwardi mendapatkan pendidikan seperti sinyo-sinyo Belanda. Tapi ayah Suwardi minta maaf pada Suwardi karena tidak mampu memasukkannya ke sekolah elit, meskipun beliau sudah memunjuk Mr. Abedanur. Tetapi sebagai gantinya, Suwardi dimasukkan ke sekolah ILS, sekolah milik Government Hindia Belanda, yang setingkat di bawah sekolah yang elit tadi. Mendengar hal itu, Suwardi mengatakan kepada ayahnya, tidak masalah dia sekolah dimanapun. Yang penting dia bisa sekolah bersama sinyo-sinyo Belanda untuk mendapatkan pengetahuan yang sama seperti mereka. Melihat kebahagiaan anaknya, ayah Suwardi merasa lega. Selama bersekolah di ILS, dia sangat bersemangat menuntut ilmu. Suwardi termasuk siswa yang cerdas. Meskipun sering mendapat hinaan dari teman-teman sekolahnya karena fisik badannya yang kurus, hitam dan perut buncit, Suwardi tidak ambil pusing. Baginya itu tidak penting. Yang diprioritaskannya adalah belajar dan terbukti Suwardi berhasil mendapatkan nilai yang bagus. Teman-teman Suwardi di ILS adalah anak-anak bangsawan Jawa dan juga anak pegawai Government Hindia Belanda yang kebanyakan banyak gaya dan sangat sombong. Suwardi merasa selama bersekolah di ILS, hidupnya menjadi lebih berwarna dan bermakna. Karena Suwardi dapat mempelajari berbagai ilmu pengetahuan seperti ilmu hayat, berhitung, bahasa, juga sejarah. Karenanya, dia berkesimpulan bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan. Suwardi pun ingin teman-temannya semua yang berasal dari kalangan rakyat biasa juga bersekolah di ILS seperti dirinya. Dan dia pun memohon kepada ayahnya agar dapat mengusahakan teman-temannya tadi bisa ikut bersekolah bersamanya. Sayangnya hal itu tidak berhasil. Menurut ayahnya, teman-teman Suwardi dari kalangan rakyat biasa tidak dapat masuk sekolah ILS karena sekolah itu memang disiapkan oleh Government Hindia Belanda hanya untuk anak bangsawan dan anak Belanda. Suwardi pun bertekad untuk tetap berbagi ilmu dengan teman-temannya.
Jadi setiap pulang sekolah, dia mengumpulkan teman-temannya dan menceritakan pelajaran-pelajaran yang didapat dari LS. Lama-lama, teman-teman Suwardi pun mengerti ilmu hayat, ilmu sejarah, juga berhitung. Dan sejak itulah, Suwardi memiliki impian dan cita-cita kelak akan membangun sebuah sekolah sehingga anak-anak seperti Sariman dan teman-temannya yang berasal dari kalangan jelata bisa menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Luar biasa sekali ya Bunda Noi, meskipun usianya masih sangat muda, tetapi sudah memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya pendidikan. Iya, benar sekali Bunda. Lulus dari ILS, Suwardi yang bercita-cita menjadi guru meneruskan sekolah di Quick School, yaitu sekolah Belanda yang menyiapkan murid-muridnya menjadi guru. Namun, kedatangan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang menawarkan beasiswa sekolah kedokteran di Sofia membuat Suwardi tertarik. Dan yang membuat Suwardi semakin yakin adalah ketika Dr. Wahidin Sudirohusodo mengatakan bahwa salah satu cara paling tepat untuk membebaskan rakyat dari penjajah Belanda adalah rakyat harus cerdas dan melek wawasan. Inilah alasan beliau berkeliling Nusantara mengajak anak-anak priayi untuk sekolah, dan dengan keyakinan bahwa menjadi seorang juru kesehatan atau seorang dokter, maka dia akan lebih banyak lagi memberikan manfaat bagi rakyat kecil. Ketika sekolah di Sofia, Suwardi bertemu dengan Cipto Mangunkusumo dan Sutomo yang sama-sama memiliki kebencian terhadap tindakan sewenang-wenang Belanda terhadap rakyat jelata. Kesamaan pemikiran ini yang menjadikan mereka satu pandangan dalam memperjuangkan kesetaraan pendidikan bagi rakyat jelata. Dan mereka juga berkenalan dengan seorang Indo-Belanda bernama Dr. Ernest Francois Eugen Douwes Dekker yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kesengsaraan rakyat kecil. Menurut Douwes Dekker, Nusantara sebagai pemilik hasil alam yang keuntungannya dikuras habis-habisan untuk kepentingan kerajaan Belanda, harusnya government Hindia Belanda memperlakukan Inlander dengan perlakuan yang baik, dengan memberikan kesejahteraan dan menyamaratakan masalah pendidikan. Beliau ini juga adalah redaktur surat kabar harian Bataviase Nieuwsblad yang menampung siswa Sofia sebagai jurnalis dan menyuarakan propaganda tujuan dan cita-cita kebangsaan. Suwardi kemudian bekerja sebagai seorang penulis dan wartawan di beberapa surat kabar, antara lain Sudiotomo, Miden Java The Express, Otosan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Pada masanya, ia tergolong penulis yang handal. Tulisan-tulisannya komunikatif dan sangat tajam, dengan semangat anti-kolonial. Selain ulet sebagai seorang wartawan muda, ia juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Sejak berdirinya Budi Utomo tahun 1908, ia aktif di seksi propaganda untuk menyosialisasikan dan mengunggah kesadaran masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Jawa pada waktu itu, mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta juga diinisiasi oleh Suwardi. Beliau juga menjadi anggota organisasi Insulinde, suatu organisasi multietnik yang didominasi kaum Indo yang memperjuangkan pemerintahan sendiri di Hindia Belanda. Atas pengaruh Ernest Douwes Dekker, Suwardi juga menjadi anggota Indische Party yang didirikan oleh Douwes Dekker. Tahun 1913, pemerintah Hindia Belanda berniat mengumpulkan sumbangan dari warga, termasuk pribumi, untuk perayaan kemerdekaan Belanda dari Prancis. Tentu saja, hal ini menimbulkan reaksi kritis dari kalangan nasionalis, termasuk Suwardi. Tulisannya yang paling terkenal adalah "Seandainya Aku Seorang Belanda", yang
dimuat dalam surat kabar The Express pimpinan Douwe Dekker pada tanggal 13 Juli 1913. Isi artikel ini terasa pedas sekali di kalangan pejabat Hindia Belanda. Kutipan tulisan tersebut antara lain sebagai berikut. Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo, teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya. Akibat tulisan ini, Suwardi ditangkap dengan persetujuan Gubernur Jenderal Edinburgh dan akan diasingkan ke Pulau Bangka. Diasingkan ke Pulau Bangka ini atas permintaan Suwardi sendiri. Namun demikian, kedua rekannya, yaitu Douwe Dekker dan Cipto Mangunkusumo, memprotes dan akhirnya mereka bertiga diasingkan ke Belanda pada tahun 1913. Ketiga tokoh ini kemudian dikenal sebagai Liga Serangkai. Dalam pengasingan di Belanda, Suwardi aktif ikut dalam organisasi para pelajar asal Indonesia yang dinamakan Perhimpunan Hindia. Pada tahun 1913, Suwardi mendirikan Indonesia's First Bureau, yaitu kantor berita Indonesia. Disinilah ia kemudian merintis cita-citanya, yaitu memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan hingga Suwardi memperoleh Europes Acta, yaitu suatu ijazah pendidikan yang bergengsi, yang kelak di kemudian hari menjadi pijakan beliau dalam mendirikan lembaga pendidikan yang didirikannya. Dalam studinya ini, Suwardi terpikat pada ide-ide sejumlah tokoh pendidikan barat, seperti Froebel dan Montessori, serta pergerakan pendidikan India Santiniketan oleh keluarga Tagore. Pengaruh-pengaruh inilah yang mendasari Suwardi dalam mengembangkan sistem pendidikannya sendiri. Suwardi kembali ke Indonesia pada bulan September tahun 1919 dan kemudian ia bergabung dalam sekolah binaan saudaranya. Pengalaman mengajar inilah yang kemudian digunakannya untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang ia dirikan pada tanggal 3 Juli tahun 1922, yaitu National Underwich Institute Taman Siswa atau Perguruan Taman Siswa. Suwardi mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara pada usia 40 tahun dan tidak menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun jiwa. Semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakainya kini sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia. Secara utuh, semboyan itu dalam bahasa Jawa berbunyi Ing ngarsa sung tulodo, ing madya maun karso, tutwuri handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Semboyan ini masih tetap dipakai dalam dunia pendidikan rakyat Indonesia, terlebih di sekolah-sekolah perguruan taman siswa. Dalam Kabinet pertama Republik Indonesia, Suwardi diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia. Posnya disebut sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Tanggal 17 Agustus 1946 ditetapkan sebagai Mahaguru pada Sekolah Polisi Republik Indonesia Bagian Tinggi Mertoyudan Magelang oleh PJM Presiden Republik Indonesia. Pada tahun 1957, beliau mendapat gelar Doktor Kehormatan, yaitu Doktor Honoris Causa
dari Universitas Tertua Indonesia, Universitas Gadjah Mada. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI nomor 305 tahun 1959, tanggal 28 November 1959, Ki Hajar Dewantara ditetapkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, dan hari kelahiran beliau dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau meninggal dunia di Yogyakarta tanggal 26 April tahun 1959 dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata. Demikianlah cerita perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan pemerataan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bisa meneladani kegigihan, keuletan dalam belajar, juga rasa cinta terhadap sesama, serta nasionalisme yang tinggi. Kalau sahabat literasi ingin mengetahui cerita selengkapnya, bisa dibaca di buku Ki Hajar, sebuah memoir karya Haidar Musafa, koleksi Perpustakaan Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar. Sahabat literasi bisa meminjam buku dengan datang langsung ke perpustakaan ataupun memanfaatkan layanan online kami melalui pesan ambil, pesan antar, ataupun e-book. Sekian dulu ya ceritanya. Sampai jumpa di dan berikutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.